Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat ya dalam belajar. Nah, bertemu kembali dalam video ini dengan Bu Nurul dalam pembelajaran tematik khususnya muatan PPKN. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila Pancasila kedua. Di video sebelumnya, Bu Nurul sudah menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup wajib bersyukur atas karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Makhluk hidup di dalam alam semesta ini sangat beragam. Dan keberagaman itu juga salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan dilambangkan dengan mata rantai yang membentuk lingkaran, melambangkan bahwa kita sebagai manusia, khususnya makhluk hidup yang tinggal di Indonesia, memiliki keberagaman yang sangat beraneka ragam. Bahkan di Al-Quran juga Allah sudah menjelaskan bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami telah menciptakan dari laki-laki dan perempuan, berbangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dan orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Jelas sekali bahwa Allah juga sudah menjelaskan bahwa kita memang saling beragam. Ya, khususnya Ananda ketika di sekolah, lihat teman di sebelah kanan perempuan, kemudian yang di sebelah kiri laki-laki, itu adalah salah satu contoh kecil dari suatu keberagaman. Kemudian ada juga nih keberagaman yang lainnya. Ya, selain jenis kelamin ada juga keberagaman suku. Ada nih teman kita, misalkan kalian bersuku Jawa, kemudian teman kalian suku Melayu, ada juga suku Minang, kemudian ada suku Batak. Nah ya, kemudian apa lagi? Di dalam kelas juga ada Ananda dan teman-teman yang memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang sukanya main sepak bola, kemudian ada yang sukanya membaca buku, ya. Kemudian apa lagi? Makanan kesukaan. Ternyata berbeda-beda di dalam kelas, ya. Ada yang sukanya makan mie goreng, kemudian ada yang sukanya ayam goreng. Itu adalah contoh dari keberagaman. Kemudian bagaimana sih kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada? Yang pertama, itu Ananda harus saling menghargai perbedaan yang ada di dalam kelas. Misalkan ada temannya nih yang berbeda cita-cita, harus saling mendukung, bukan saling mengejek. Yang kedua, yaitu saling menghormati. Misalnya, Ananda berbicara dalam bahasa Melayu, kemudian temannya orang Jawa, jadi harus saling memahami, harus saling menghormati suku yang berbeda. Yang ketiga, yaitu tetap berteman dengan siapapun, ya. Walaupun Ananda misalkan tingginya berbeda dengan teman Ananda yang lebih rendah ataupun kulitnya berbeda, tetap berteman, ya. Tidak saling membedakan. Kemudian apa yang bisa kita peroleh ketika kita sudah menerapkan sikap dari keberagaman itu, ya? Setelah kita menghargai, menghormati, kemudian berteman, ternyata ada manfaatnya. Yang pertama yaitu terciptanya kelas yang nyaman, ya. Kemudian tertib. Kemudian yang kedua, terciptanya persaudaraan yang erat. Jadi ada persaudaraan dan saling merasakan yang erat di antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat membantu, saling membantu nih. Ada temennya yang kesusahan, atau ada temennya yang gak bawa makanan, gak bawa uang jajan. Ayo, sama-sama kita makan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, dapat mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, ya. Nah, itu dia.
manfaat-manfaat ketika kita bersatu dan tidak saling membeda-bedakan. Baik, kesimpulannya, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kita sebagai makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, khususnya kita manusia yang memiliki keberagaman yang sangat banyak sekali di sekolah, kita harus tetap menyikapinya dengan saling menghargai, menghormati, dan berteman dengan siapapun. Dengan begitu, akan tercipta kelas yang nyaman dan tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran, ya. Semoga pembelajaran dari Ibu dapat memberikan manfaat bagi Ananda dan Ananda dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.